Halo adik-adik, yuk belajar matematika bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang latihan halaman 61. Silakan adik-adik simak dan perhatikan, dan dukung terus channel kakak dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari kakak. Baik, kita buka halaman 61 ya. Latihan nomor 1. Ayo hitung jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi bilangan desimal berikut. Untuk hasil bagi, gunakan bilangan di sebelah kiri sebagai bilangan yang dibagi dan bilangan sebelah kanan sebagai pembagi, dan bulatkan hasilnya sampai satu tempat desimal. Nomor 1, 3,25 dan 2,13. Yang pertama, kita jumlahkan ya dengan cara penjumlahan bersusun. 3,25 ditambah 2,13. Nah, kalau kita menggunakan penjumlahan bersusun ya, ingat, letak komanya harus sesuai urutan. Nah, baru kita jumlahkan, hasilnya adalah 5,38. Ingat, letak komanya harus berurutan ya. Nah, sekarang yang kedua, selisihnya 3,25 dikurangi 2,13. Kita kurangi dengan pengurangan bersusun ya. Untuk letak komanya harus disesuaikan juga secara berurutan ya. Hasilnya adalah 1,12. Yang ketiga, sekarang hasil kali. Hasil kali dari 3,25 dikali 2,13. Kita memakai perkalian bersusun ya. Nah, sekarang perhatikan kakak mengerjakannya. Kita mulai dari angka 3 untuk mengalikannya. 3 kali 5 yaitu 15. Kita tulis 5 masih menyimpan 1 ya. Kemudian 3 kali 2 yaitu 6. Kita tambahkan simpanannya tadi 1 yaitu 7. 3 kali 3 yaitu 9. Nah, selanjutnya kita kalikan angka satunya. 1 kali 5 yaitu 5, 1 kali 2 yaitu 2, dan 1 kali 3 yaitu 3. Nah, ingat, penempatan angka satu angka di depannya ya. Nah, berikutnya kita kalikan angka 2. 2 kali 5 yaitu 10, kita tulis 0, masih menyimpan 1. 2 kali 2 yaitu 4, kita tambahkan simpanannya tadi yaitu 1, yaitu 5. Dan 2 kali 3 yaitu 6. Nah, baru kita jumlahkan. Hasilnya adalah 69225. Nah, dalam perkalian, letak komanya kita hitung sesuai dengan jumlah angka yang ada di belakang koma, yaitu 4. Berarti untuk meletakkan komanya, yaitu 4 angka dari kanan maju ke kiri. Nah, berarti jawabannya adalah 6,9225. Berikutnya yang keempat, hasil bagi dari 3,25 dibagi 2,13. Nah, untuk memudahkannya, kita harus hilangkan komanya, yaitu sama-sama dikali 100 ya, berarti mundur 02. Jadinya 325 dibagi 213. Nah, baru kita hitung. 325 dibagi 213 yaitu 1. Masih sisa ya. 1 kali 213 yaitu 213. Berikutnya kita kurangi, sisanya yaitu 112. Nah, 112 tidak bisa dibagi 213 ya. Maka dari itu kita tambahkan 0, dan untuk jawabannya kita tambahkan koma. 1120 kita bagi dengan 213, hasilnya adalah 5. 5 kali 213 yaitu 1065. Kita kurangi dan masih sisa 55. Nah, untuk pembagian seterusnya kita tambahkan 0 lagi untuk membaginya 213 lagi. Tetapi pada soalnya kita disuruh membulatkan hasilnya sampai satu tempat desimal saja. Berarti hasilnya adalah 1,5. Berikutnya nomor 2.
4,37 dan 8,06. Pertama kita jumlahkan dengan penjumlahan bersusun. 4,37 ditambah 8,06. Ingat, letak komanya harus sesuai berurutan ya. Jumlahnya adalah 12,43. Nah, sekarang yang kedua, selisihnya. Kita memakai pengurangan bersusun ya. 8,06 dikurangi 4,37. Nah, kita kurangi dengan pengurangan bersusun. Letak komanya harus saling berurutan ya. Hasilnya adalah 3,69. Yang ketiga, hasil kali dari 4,37 kali 8,06. Kita kalikan secara perkalian bersusun ya. Nah, adik-adik bisa perhatikan, kita kalikan angka 6 terlebih dahulu. 6 kali 7 yaitu 42, kita tulis 2 masih menyimpan 4. 6 kali 3 yaitu 18, kita tambah simpanannya tadi 4 yaitu 22, kita tulis 2 masih menyimpan 2. 6 kali 4 yaitu 24, kita tambah simpanannya tadi 2 ya, berarti 26. Nah, berikutnya kita kalikan angka 0. 0 kali 7, 0. 0 kali 3, 0. 0 kali 4, 0. Berikutnya kita kalikan angka 8. 8 kali 7, 56. Kita tulis 6, masih menyimpan 5. 8 kali 3, 24. Kita tambah simpanannya tadi 5, yaitu jadinya 29. Kita tulis 9, masih menyimpan 2. 8 kali 4 yaitu 32, kita tambahkan simpanannya tadi 2 yaitu 34. Nah, baru kita jumlahkan. Hasilnya adalah 35, 22, 22. Nah, kita lihat letak komanya, yaitu berapa angka yang ada di belakang koma semuanya, yaitu 4. Berarti dari kanan kita maju ke kiri 4 angka untuk meletakkan komanya ya. Berarti hasilnya adalah 35,2222. Berikutnya hasil bagi dari 4,37 dibagi 8,06. Untuk menghilangkan komanya, kita kalikan masing-masing angka, yaitu kita kalikan 100 ya. Berarti kita geser komanya 2 kali ke kanan. Jadi 437 dibagi 806. Nah, sekarang kita bagi ya. 437 tidak bisa dibagi 806, maka dari itu kita tambahkan 0. Tetapi di jawabannya kita harus tambahkan 0, nah, setelah itu baru kita bagikan 4370 dibagi 806, hasilnya adalah 5. Masih sisa ya, 5 kali 806 yaitu 4030. Kemudian kita kurangi, masih sisa 370. 370 tidak bisa dibagi 806, maka dari itu kita tambahkan 0 lagi ya untuk membaginya. Hasilnya adalah 4, masih sisa 4 kali 806 yaitu 3224. Nah, baru kita kurangi, sisanya 476. Dan untuk membaginya lagi, kita harus tambahkan 0 lagi ya untuk membaginya. Tetapi di sini untuk jawabannya, kita hanya membulatkan hasilnya sampai 1 tempat desimal. Hasilnya yaitu 0,5. Hai adik-adik, untuk persiapan menghadapi PAS atau UAS, ayo berlatih soal bersama Kak Noing. Adik-adik bisa lihat di bagian playlist video dari kakak. Untuk link video latihan soal-soalnya bisa dilihat di bagian deskripsi ya. Terima kasih. Berikutnya nomor 3, 9,18 dan 6,57. Pertama kita jumlahkan dulu ya, 9,18 ditambah 6,57. Kita jumlahkan dengan cara bersusun. Hasilnya adalah 15,75. Yang kedua, kita cari selisihnya.
9,18 dikurangi 6,57. Kita kurangi dengan pengurangan bersusun. Hasilnya adalah 2,61. Berikutnya, kita kalikan 9,18 kali 6,57. Kita kalikan dengan cara perkalian bersusun. Pertama kita kalikan angka 7. 7 kali 8 yaitu 56. Kita tulis 6, masih menyimpan 5. Berikutnya 7 kali 1 yaitu 7 ditambah simpanan tadi 5 ya. Jadinya 12, ditulis 2, masih menyimpan 1. 7 kali 9 yaitu 63, ditambah simpanannya tadi 1 yaitu 64. Nah, selanjutnya kita kalikan 5. 5 kali 8 yaitu 40. Kita tulis 0, masih menyimpan 4. Selanjutnya 5 kali 1 yaitu 5, ditambah simpanannya tadi 4 yaitu 9. Nah, selanjutnya 5 kali 9 45. Kita tulis 45 ya. Nah, berikutnya kita kalikan 6. 6 kali 8 yaitu 48. Kita tulis 8, masih menyimpan 4. 6 kali 1 yaitu 6, ditambah simpanannya tadi ya 4, jadinya 10. Kita tulis 0, masih menyimpan 1. Selanjutnya 6 kali 9 yaitu 54, ditambah simpanannya tadi 1 yaitu 55. Selanjutnya kita jumlahkan ya, jadi hasilnya adalah 60,3126. Nah, selanjutnya hasil bagi 9,18 bagi 6,57. Nah, untuk memudahkannya, masing-masing kita kalikan 100 ya. Jadi komanya kita geser 2 kali ke kanan. Jadinya 918 bagi 657. Caranya 918 bagi 657 yaitu 1, tapi masih sisa ya. 1 kali 657 yaitu 657. Kemudian kita kurangi, sisanya adalah 261. 621 tidak bisa dibagi 657. Kita tambahkan 0. Selanjutnya untuk jawabannya kita tambahkan koma. Nah, jadinya 2610 bagi 657 yaitu 3. 3 kali 657 ada 1971. Kemudian kita kurangi, sisanya adalah 639. 639 tidak bisa dibagi 657, maka dari itu kita tambahkan 01 ya, jadinya 6390 baru dibagi 657, dapatnya 9. 9 kali 657 yaitu 5913. Nah, sisanya masih 477. Dan seperti itu seterusnya ya. Jika tidak bisa dibagi, kita tambahkan 01 untuk membaginya. Nah, hasilnya adalah 1,39, atau kalau dibulatkan hanya sampai satu tempat desimal yaitu 1,4. Berikutnya nomor 4, 0,85 dan 5,32. Nah, pertama kita hitung jumlahnya terlebih dahulu. Kita pakai dengan penjumlahan bersusun ya. 0,85 ditambah 5,32, hasilnya adalah 6,17. Nah, sekarang kita menghitung selisihnya. 5,32 dikurangi 0,85, kita pakai pengurangan bersusun ya. Hasilnya adalah 4,47. Selanjutnya hasil kali dari 0,85 kali 5,32 ya, kita pakai perkalian bersusun ya. Hasilnya adalah 1,1220. Untuk caranya sudah bisa ya. Kemudian untuk hasil bagi 5,32 dibagi 0,85, caranya, nah untuk menghilangkan komanya, masing-masing angka kita kalikan 100. Berarti untuk komanya kita geser 2 kali ke kanan ya. Berarti 532 dibagi 85.
Untuk caranya masih sama ya. Perhatikan, 532 dibagi 85 ada 6. Masih sisa ya. 6 kali 85 yaitu 510. Kemudian kita kurangi, sisanya adalah 22. 22 tidak bisa dibagi 85. Kita tambahkan 0, sedangkan di jawaban kita tambahkan koma. 220 bagi 85, hasilnya ada 2. 2 kali 85, 170. Kemudian bisa dikurangi ya, sisanya yaitu 50. 50 tidak bisa dibagi 85, kita tambahkan 0 lagi, jadinya 500 dibagi 85 ada 5. 5 kali 85 ada 425, kemudian dikurangi, sisanya masih 75. Dan seperti itu seterusnya ya. Jadi jawabannya adalah 6,25. Berikutnya nomor 2. Ayo hitung jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi pecahan berikut. Untuk hasil bagi, gunakan bilangan di sebelah kiri sebagai bilangan yang dibagi dan bilangan sebelah kanan sebagai pembagi. Sekarang kita ke nomor 1. 1/2 dan 1/3. Kita jumlahkan ya terlebih dahulu. 1/2 ditambah 1/3, kita samakan penyebutnya sama-sama 6 ya. Berarti 3/6 ditambah 2/6. Hasilnya adalah 5/6. Nah, untuk mencari selisihnya, 1/2 dikurangi 1/3. Untuk menyebutnya kita samakan 6 ya, sama seperti di atas. 3/6 dikurangi 2/6. Hasilnya adalah 1/6. Berikutnya, hasil kali dari 1/2 kali 1/3. Nah, dalam perkalian kita tidak usah menyamakan penyebutnya ya, langsung kita kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Hasilnya adalah 1/6. Berikutnya, hasil bagi 1/2 bagi 1/3 sama dengan kalau kita mengubah menjadi perkalian berarti salah satu harus dibalik. 1/2 kali 3/1 ya. Setelah itu baru kita kalikan, hasilnya adalah 3/2. 3/2 bisa disederhanakan lagi menjadi 1/2. Berikutnya nomor 2, 1/3 dan 2/7. Pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu. 1/3 ditambah 2/7. Kita samakan penyebutnya yaitu 21. 7/21 ditambah 6/21, hasilnya adalah 13/21. Berikutnya kita cari selisihnya. 1/3 dikurangi 2/7. Masing-masing kita samakan penyebutnya 21 ya, yaitu 7/21 dikurangi 6/21. Hasilnya adalah 1/21. Berikutnya, hasil kali 1/3 kali 2/7 sama dengan 2/21. Kemudian hasil bagi 1/3 bagi 2/7 sama dengan 1/3 kali 7/2. Kemudian kita kalikan ya, yaitu hasilnya adalah 7/6. 7/6 bisa disederhanakan lagi menjadi 1/6. Berikutnya nomor 3, 1/2/3 dan 7/8. Pertama kita cari jumlahnya. 1/2/3 kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 5/3. Kemudian kita tambahkan 7/8. Kita samakan penyebutnya 24. Jadi 40/24 ditambah 21/24. Hasilnya adalah 61/24. 61/24 bisa disederhanakan lagi menjadi 2/13/24. Nah, selanjutnya kita cari selisihnya. 1/2/3 dikurangi 7/8.
1/2/3 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 5/3. Kemudian kita kurangi dengan 7/8. Nah, masing-masing kita samakan penyebutnya, yaitu 40/24. Langsung kita kurangi saja ya, dikurangi dengan 21/24. Hasilnya adalah 19/24. Berikutnya untuk hasil kali, 1/2/3 kali 7/8. 1/2/3 kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 5/3. Baru kita kalikan 7/8. Hasilnya adalah 35/24. Nah, 35/24 bisa disederhanakan lagi menjadi 1/11/24. Berikutnya, hasil bagi 1/2/3 dibagi 7/8. Kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. 1/2/3 kita ubah menjadi 5/3. Kemudian baru dibagi 7/8. Untuk merubah ke perkalian, salah satu kita balik ya. 5/3 kali 8/7. Hasilnya adalah 40/21. 40/21 bisa disederhanakan lagi menjadi 19/21. Nah, berikutnya nomor 4. 3/4 dan 2/1/3. Kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 15/4 ditambah 7/3. Nah, sebelum menambahkan, kita samakan penyebutnya, yaitu sama-sama 12. Jadi 45/12 ditambah 28/12. Hasilnya adalah 73/12. 73/12 bisa disederhanakan lagi menjadi 61/12. Nah, selanjutnya kita cari selisihnya. 3/4 dikurangi 2/1/3. Untuk lebih mudahnya, kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya, yaitu 15/4 dikurangi 7/3. Nah, berikutnya kita samakan penyebutnya, sama-sama 12. Maka 45/12 dikurangi 28/12. Hasilnya adalah 17/12. 17/12 ini bisa disederhanakan lagi menjadi 15/12. Nah, berikutnya hasil kali 3/4 kali 2/1/3. Kita ubah menjadi pecahan biasa ya, yaitu 15/4 kali 7/3. Hasilnya adalah 105/12. 105/12 bisa disederhanakan lagi menjadi 8 9/12 dan masih bisa disederhanakan lagi menjadi 8 3/4. Nah, berikutnya hasil bagi dari 3/4 bagi 2/1/3. Kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 15/4 bagi 7/3. Nah, kemudian kita ubah menjadi perkalian. 15/4 kali 3/7. Hasilnya adalah 45/28. 45/28 bisa disederhanakan lagi menjadi 1/17/28. Berikutnya nomor 3. Ayo hitung menggunakan pecahan. Nomor 1, 1/5 bagi 0,6 kali 2/3. Nah, kita ubah menjadi pecahan semuanya ya. 1/5 bagi 6/10 kali 2/3. Kemudian untuk memudahkannya, kita ubah menjadi perkalian semuanya. 1/5 kali 10/6 kali 2/3. Ingat, dalam perkalian yang bisa diringkas, kita ringkas terlebih dahulu. 5 dan 10 bisa diringkas menjadi 1 dan 2 ya, masing-masing dibagi 5. 6 dan 2 bisa diringkas menjadi 3 dan 1, masing-masing dibagi 2. Kemudian baru kita kalikan. Hasilnya adalah 2/9.
Berikutnya nomor 2. 36 bagi 27 kali 16. Kita ubah menjadi pecahan ya, yaitu 36 per 1 bagi 27 per 1 kali 16 per 1. Kemudian kita ubah menjadi perkalian. 36 per 1 kali 1 per 27, ingat dibalik ya, kali 16 per 1. Nah, sebelum mengalikan kita ringkas terlebih dahulu. 36 dan 27 bisa kita ringkas menjadi 4 dan 3. Masing-masing dibagi 9 ya. Kemudian baru kita kalikan, hasilnya adalah 64 per 3. 64 per 3 bisa disederhanakan lagi menjadi 21 1 per 3. Nah, berikutnya nomor 3. 0,9 kali 2 per 7 bagi 0,18. Kita ubah menjadi pecahan semuanya. 9 per 10 kali 2 per 7 bagi 18 per 100. Nah, kemudian kita ubah menjadi perkalian semuanya. 9 per 10 kali 2 per 7 kali 100 per 18. Nah, yang bisa diringkas kita ringkas ya. 10 dan 100 bisa diringkas menjadi 1 dan 10, masing-masing dibagi 10. 9 dan 18 kita ringkas menjadi 1 dan 2, masing-masing dibagi 9 ya. Kemudian 2 dan 2 bisa kita ringkas lagi menjadi 1 dan 1 ya, masing-masing dibagi 2. Nah, kemudian baru kita kalikan, hasilnya adalah 10 per 7. 10 per 7 bisa disederhanakan lagi menjadi 13 per 7. Nah, berikutnya nomor 4. 5 per 12 bagi 0,25 bagi 3 per 10. Kita ubah menjadi pecahan semuanya. 5 per 12 bagi 25 per 100 bagi 3 per 10. Kemudian kita ubah menjadi perkalian. 5 per 12 kali 100 per 25 kali 10 per 3. Nah, sebelum dikalikan kita ringkas yang bisa diringkas ya. 100 dan 25 bisa kita ringkas menjadi 4 dan 1, masing-masing dibagi 25. Berikutnya yang bisa diringkas lagi adalah 12 dan 4. Kita ringkas menjadi 3 dan 1, masing-masing dibagi 4. Nah, kemudian baru kita kalikan, hasilnya adalah 50 per 9. 50 per 9 bisa disederhanakan lagi menjadi 5 per 9. Berikutnya nomor 5. 0,2 bagi 0,16 bagi 0,35. Nah, kita ubah menjadi pecahan semuanya. 2 per 10 bagi 16 per 100 bagi 35 per 100. Nah, baru kita kalikan. 2 per 10 kali dibalik ya, 100 per 16 kali dibalik lagi 100 per 35. Kita ringkas. 10 dan 100 kita ringkas menjadi 1 dan 10, masing-masing dibagi 10. 16 dan 100 bisa kita ringkas menjadi 4 dan 25, masing-masing dibagi 4 ya. Berikutnya 25 dan 35 bisa kita ringkas menjadi 5 dan 7, masing-masing dibagi 5. 2 dan 4 bisa kita ringkas menjadi 1 dan 2 ya, kita ringkas sekecil mungkin ya. Berikutnya tinggal kita kalikan, hasilnya adalah 50 per 14. 50 per 14 bisa disederhanakan lagi menjadi 38 per 14 dan masih bisa disederhanakan lagi menjadi 34 per 7. Nah, berikutnya nomor 6. 0,7 bagi 0,35 bagi 0,5. Kita buat pecahan terlebih dahulu ya. 7 per 10 bagi 35 per 100 bagi 5 per 100.
Kemudian kita ubah menjadi perkalian 7/10 kali 100/35 kali 10/5. Nah, sebelum dikalikan kita ringkas. 10 dan 100 bisa kita ringkas menjadi 1 dan 10, masing-masing dibagi 10. 7 dan 35 bisa kita ringkas menjadi 1 dan 5, masing-masing dibagi 7. Berikutnya 10 dan 5 bisa kita ringkas menjadi 2 dan 1, masing-masing dibagi 5. Berikutnya 10 dan 5 bisa kita ringkas menjadi 2 dan 1, masing-masing dibagi 5. Nah, kemudian baru kita kalikan, hasilnya adalah 4/1 atau 4. Berikutnya nomor 4, belah ketupat di samping memiliki luas 4 cm persegi. Berapakah panjang diagonalnya dalam cm? Nah, di sini diketahui salah satu panjang diagonalnya adalah 31/5. Adik-adik masih ingat ya, yaitu mencari luas belah ketupat, yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Nah, kalau di sini diketahui luasnya 4 cm persegi, sedangkan katakanlah diagonal 1 ya, panjangnya 31/5 cm, maka kita mencari diagonal 2-nya. Caranya, luas sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. 4 sama dengan 31/5 kali diagonal 2 bagi 2. Nah, sedangkan kalau kita mencari diagonal 2-nya, berarti 4 bagi 31/5 kali 2 sama dengan, kita jadikan pecahan semuanya ya, 4/1 bagi 16/5, 31/5 ya, diubah menjadi pecahan biasa menjadi 16/5 kali 2/1. Kemudian untuk lebih mudahnya kita ubah menjadi perkalian semuanya, 4/1 kali 5/16, ingat dibalik ya, kali 2/1. Nah, sebelum mengalihkan kita ringkas, 4 dan 16 kita ringkas menjadi 1 dan 4 ya, masing-masing dibagi 4. Nah, setelah itu baru kita kalikan, hasilnya adalah 10/4. 10/4 bisa disederhanakan lagi menjadi 2/4 dan masih bisa disederhanakan lagi menjadi 2/1/2. Nah, berikutnya, bangun di samping memiliki simetri lipat, gambarlah sumbu-sumbu simetrinya. Nah, adik-adik, bangun di sebelah adalah segi 6 beraturan. Kalau kita menggambar sumbu-sumbu simetrinya, gambarnya sebagai berikut ya, yaitu segi 6 beraturan memiliki 6 sumbu simetri lipat. Demikian pembahasan dari kakak, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk video pembahasan berikutnya, kakak akan membahas tentang ulasan halaman 62 ya. Untuk link video ada di deskripsi bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.